Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Gatel? Garuk dong. Wow. Kembali lagi dengan saya Joe yang pastinya akan menyuguhkan suguhan terbaik sebaik layanan CS Telkomnet. Blok. Di video kali ini saya review film kembali yang berjudul Rurouni Kenshin The Final. Jadi film ini merupakan live action dari manga Samurai X ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baca manganya mungkin akan suka atau mungkin akan menghujat karena beberapa perbedaan dari aslinya. Tapi yang terpenting adalah One Piece yang nomor 1. Wow. Oke, langsung saja kita ke videonya. Isi miliu-miliu. Berlatar belakang di tahun 1879 di Yokohama, Jepang, terlihat pasukan polisi yang sedang ingin mencari seseorang di dalam sebuah kereta. Ternyata polisi itu mencari mafia penjual senjata dari Shanghai bernama Yukishiro. Namun karena namanya panjang ya kita panggil saja mafia lah ya. Saat kapten polisi menyuruh anak buahnya untuk menangkap si mafia itu memperlihatkan keahlian bela dirinya dengan menusuk polisi sambil berpose keren seraya bertanya, "Di mana Batosai pembantai yang memiliki tanda X di pipinya?" Si kapten pun merasa heran kenapa dia tanya itu, lalu si mafia itu pun beraksi menghajar para polisi dengan tangan kosong. Setelah dia dengan mudahnya menghajar para polisi itu, akhirnya si kapten pun maju, namun terlihat si mafia dengan mudahnya mengambil wadah pedang milik kapten sambil menyerahkan diri tanpa motif apapun. Lalu scene berpindah ke tokoh utama kita yang dicari mafia tadi dengan tanda X di pipinya bernama Kenshin Himura. Tapi kita panggil saja Kenshin, bukan Pertamak. Anjay. Yang sedang berada di dojo polisi. Dia sedang membicarakan konflik antara Jepang dengan Tiongkok yang bisa terjadi kapan saja. Di lain tempat, terlihat mafia tadi sedang dijemput oleh petinggi Tiongkok dan bebas dari penjara Jepang. Kapten pun protes tentang pembebasan mafia itu ke atasannya, dan tiba-tiba datanglah seseorang yang merupakan pasukan elit bernama Cho yang gayanya selengean seperti Joker. Tapi kapten terlihat tidak suka padanya karena dia merupakan pembelot. Lalu terlihat si mafia dengan kelompoknya sedang berkumpul dan anggotanya si tangan meriam menembak sebuah desa sebagai tembakan pembalasan. Polisi pun datang untuk mencari pelakunya bersama Kenshin. Saat didatangi ke sumber tembakan, tidak ada orang di sana melainkan satu pohon yang tumbang. Lalu seseorang polisi menemukan tulisan yang bertuliskan penghakiman manusia. Si polisi tidak mengerti artinya, namun Kenshin mengerti maksudnya. Si kapten pun datang ke sana dan mengatakan kalau si pelaku adalah mafia tadi. Saat di kediaman Kenshin, ada pria yang datang babak belur mengatakan bahwa dojo polisi sedang dibantai. Dikabarkan bahwa kepala polisi atau kapol pun hilang. Akhirnya si Kenshin pun mencari kapol sedangkan temannya yaitu Sanosuke Sagara ke dojo. Kita panggil saja Segoro biar gampang. Nah ini mantap nih, situasi udah mencekam gini, ngeri anjik, mantap, jos. Dan benar saja satu anak buah mafia yang memakai 2 pedang sedang membantai polisi dan menghajar kapol di sana. Sedangkan anak buah lain sedang menghajar polisi di dojo dengan tangan kosong. Saat si 2 pedang ingin membunuh istri kapol, Kenshin datang dengan sangat epik menghalau si 2 pedang. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Lalu akhirnya Kenshin pun bisa mengalahkan si pedang ganda. Namun tak cukup sampai situ, si pedang ganda juga meledakkan dirinya di tempat. Waduh, radikalisme ini namanya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Lanjut.
Keesokan harinya saat Kenshin sedang berjalan sendiri, dia bertemu si mafia. Ternyata ada kenangan lama antara mereka berdua. Ternyata 14 tahun lalu Kenshin pernah membunuh kakak si mafia. Dan itulah yang membuat si mafia ingin balas dendam ke Kenshin. Lalu Kenshin menjelaskan ke teman-temannya mengenai penyebab semua kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Ternyata dulu Kenshin pernah membunuh seorang pria. Pria itu pernah memberi satu luka di pipi Kenshin saat bertarung. Pria itu juga memiliki seorang istri. Lalu istrinya itu memiliki hasrat untuk balas dendam ke Kenshin, apalagi dikompor-kompori sama musuh lama Kenshin waktu itu. Akhirnya wanita itu mendekati Kenshin untuk mencari kelemahannya dengan menjadi istrinya. Lah, video malam pertamanya nggak ada om. Saat dulu Kenshin bertarung dengan musuh lamanya dan akan kalah, tiba-tiba istri Kenshin datang dan menggagalkan serangan musuh Kenshin. Tapi sayangnya saat istri Kenshin malah terkena serangan luka di pipinya ditambah satu lagi sama istrinya. Ngasih luka koyok gambar ning buku gambar we. Sekalian lah gambar gunung sawahe bareng. Blok. Nah nyatanya si istri Kenshin itu kakaknya mafia guys. Itulah sebabnya si mafia mau balas dendam. Di suatu hari ribuan kertas bertuliskan penghakiman manusia bertebaran. Lalu terdengar suara ledakan di berbagai tempat. Ternyata itu tembakan si tangan meriam yang merupakan anak buah mafia tadi. Lalu datanglah anak buah si mafia lain yang melempar bom kemana-mana. Di sisi lain Kenshin menemukan si tangan meriam dan bertarung dengannya. Sedangkan teman Kenshin yang bernama Aoshi iya, sedang melawan bawahan mafia yang lain, si tangan cakar. Tapi si mafia malah datang ke kediaman Kenshin dan hanya bertemu Segoro. Namun dengan mudahnya si mafia mengalahkan Segoro. Kembali ke pertarungan si Kenshin, meskipun Kenshin sedikit kewalahan dibuatnya, dia tetap bisa mengalahkan tangan meriam dengan mudah. Kenshin lalu berlari ke rumahnya dan mendapati teman-temannya sudah tergeletak tak berdaya, serta satu teman lainnya diculik oleh si mafia, yaitu Nona Kaoru. Lalu tibalah saat di mana Kenshin berangkat ke markas si mafia untuk mengembalikan temannya yang diculik. Di sana dia dikeroyok banyak pasukan si mafia, namun karena dia sudah sarapan dan sudah di pagi hari, dia bisa mengalahkan mereka semua. Akhirnya dia pun bertarung. Lalu bantuan datang dari teman-temannya dan juga dari pihak kepolisian juga. Segoro pun juga hadir ke sana meski tubuhnya masih diperban. Keren banget sih ini, mungkin ini kayak perang Marineford versi Samurai X ya. Lanjut. Saat Kenshin masuk ke dalam, Kenshin sudah ditunggu oleh Haixing. Dia dihujami banyak peluru namun Kenshin mampu menghindar. Lalu datanglah Seto yang dulu merupakan pengembara juga seperti Kenshin, tapi pernah Kenshin kalahkan. Awalnya Haixing kira dia berpihak padanya, tapi ternyata Seto respect dengan maksudnya respect dengan Kenshin dan malah membantu Kenshin. Karena pasukan musuh terlalu banyak, Seto menyuruh Kenshin untuk menyerahkan ini padanya agar Kenshin bisa langsung ke level berikutnya hingga bisa melawan rajanya. Sedangkan di lain sisi Kapten Polisi sedang bertarung dengan si tangan kosong. Misao, si yang satu perguruan dengan Aoshi tadi, bertarung dengan si tangan cakar. Seperti di film pada umumnya, yang baik pasti bisa mengalahkan yang jahat. Akhirnya para kaki tangan si mafia dapat dikalahkan. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Momen pertarungan antara si Kenshin dan mafia akan segera terjadi. Pertarungan berlangsung sangat sengit dan seru tanpa ada campur tangan kekuatan apapun dan murni keahlian masing-masing. Awalnya Kenshin mampu memotong pedang si mafia, namun akhirnya si mafia berganti pedang dan membalikkan keadaan. Bisa dilihat kalau si mafia itu sangat gentle ya. Itu karena si mafia tidak menyerang saat si Kenshin terpuruk lemas, entah lemas atau syahwat.
Lalu si Kenshin bangkit lagi dan mulai mendominasi pertarungan. Dengan tambahan beberapa petuah bijak dan dengan semangat bayaran aktor, Kenshin menyerang mafia dengan kuatnya. Karena serangan motivasi tadi, si mafia kena mental ya guys. Lalu dia menyerang Kenshin dengan sebilah pisau. Kenshin pun tidak bereaksi terhadapnya dan membiarkannya menusuknya. Karena itu si mafia terlihat semakin sadar dan menyesal. Sialnya, si Haixing datang dan menembak Kenshin dari belakang. Saat Haixing ingin menembak lagi, Nona Kaoru menghalaunya, dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat Nona Kaoru akan ditembak, si mafia menyelamatkannya dan menghajar si Haixing. Kenshin lalu menghentikan si mafia agar Haixing tidak mati. Akhirnya si mafia pun dipenjara dan dikirimi buku harian kakaknya karena siapa tahu dia mau belajar buat SBMPTN. Blok. Jadi itu dia alur ceritanya. Secara keseluruhan ini live actionnya sukses sih menurut saya. Tapi dalam segi ceritanya YSG SAGBM ya saya gak tahu. Saya aja gak baca manganya. Blok. Pertarungannya keren banget, soalnya saya juga suka pertarungan yang realistis, murni skill kayak gini. Dramanya juga dapet, endingnya juga happy ending gitu loh. Dengan si mafianya nggak mati itu malah lebih baik, karena si mafia itu ya cuma sebatas golongan pemuda tersesat gitu loh. Jadi itu aja buat review kali ini. Selain kasih saran, mohon kasih like dan subscribe ya guys. Karena dimana ada gula, di situ ada Sule. Wassalam.